Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya nak? Semoga anak-anak ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak ibu, kita lanjutkan lagi pembelajaran tematik kita hari ini, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, silahkan dibuka bukunya ya nak. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pembelajaran 3. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumahnya. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, pesan apa yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau? Apa pesan yang dapat kita ambil nak dari kisah dongeng tadi? Nah, pesan yang dapat kita ambil adalah setiap kebaikan yang kita lakukan pasti kita akan mendapatkan kebaikan pula ya nak.
Sore hari, Beni memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir, bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Beni menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Nah, perhatikan, ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Nah, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Kita buat kotaknya ada 5, kemudian kita isi ya. Nah, di sini sudah ada isinya 2. Nah, sedangkan telurnya yang dikumpulkan Beni tadi ada 20. Kotaknya ada 5. Nah, kita tambah lagi 3 masing-masing kotak. Nah, kemudian masih ada sisanya berlebih. Kita tambah 1 lagi telurnya. Nah, jadi 5 kotak. Ya, kotaknya ada 5, masing-masing isinya 1 kotak terdapat 4 telur. Nah, 4 ditambah 4, 8, 8 ditambah 4, 12, 12 ditambah 4, 16, 16 ditambah 4, 20. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Nah, kotaknya tadi ada berapa? Kotaknya ada 5, kita tulis 5 dikali 4. 4 itu dari setiap isi kotaknya. Satu kotak isinya 4, sama dengan 20. Ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, sekarang kotaknya ada 4. Kita hitung ya. Nah, sekarang isinya sudah 8. Kita tambah lagi 1. Menjadi 3, 1 kotak. Kemudian kita tambah lagi 1. Menjadi 4, 4 dalam 1 kotak. Nah, sekarang kita tambah lagi 1, 1, menjadi 5 di dalam 1 kotak. Nah, jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Nah, kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 4. Ingat ya, kotaknya tadi ada 4. Pertama kita tulis 4 dikali 5. 5 itu satu kotaknya ada 5 butir telur, sama dengan 20. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkaliannya. 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Hasilnya sama-sama 20 butir telur ayam. Beni juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran. Salah satu sayurannya adalah wortel. Beni membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Nah, jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Nah, 2 ya kelincinya yang mau dikasih. Berarti kotaknya kita siapkan ada 2. Nah, tadi jumlah semua wortelnya ada 14. Masing-masing dari kelinci dapat berapa ya wortelnya? Nah, masing-masing kelinci, tadi kelincinya ada 2, jadi kotaknya ada 2. Nah, satu kelinci mendapatkan 7 wortel ya. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 7 batang wortel. Nah, kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, kemudian Beni juga memelihara kelinci. Kelinci juga makan sayuran. Nah, jika wortel diberikan kepada 7 kelinci,
Nah, sekarang kelincinya ada 7 ya. Berarti kotaknya kita tulis ada 7. Nah, berarti masing-masing kelinci dapat berapa? Kita hitung sama-sama. Nah, jadi 7 ekor kelinci tadi masing-masing mendapatkan 2 wortel. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 2 batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 7 dikali 2 sama dengan 14. Ya, tadi 14 jumlah seluruh wortelnya ya. Sedangkan kelincinya ada 7. Jadi masing-masing kelinci mendapatkan 2 batang wortel. Nah, perkaliannya adalah 2 dikali 7 sama dengan 7 dikali 2. Pembelajaran 4. Hari ini di kelas Beni akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakkan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Anak gembala dan serigala. Narator, seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya, "Tuan anak gembala, apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu." Narator, anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia berpura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Anak gembala, "Ada serigala, serigala, tolong!" Narator, seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Orang kampung 1, "Di mana serigalanya? Di mana?" Orang kampung 2, "Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang?" Anak gembala, "Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini." Orang kampung 3, "Rupanya kamu telah menipu kami semua." Narator, beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Anak gembala, "Tolong, tolong, ada serigala, tolong, serigala memakan domba." Orang kampung 1, "Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini." Anak gembala, "Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong." Orang kampung 2, "Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya sama kamu lagi." Narator, pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak tersebut. Anak gembala, "Serigala, serigala, tolong, tolong, ada serigala, tolong." Orang kampung 1, "Anak gembala itu pasti bermain-main lagi." Orang kampung 2, "Dia tidak akan bisa menipu kita lagi." Narator, serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali.
Nah, itu dia tadi cerita dongeng tentang anak gembala. Nah, sekarang apa pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut? Apa pesannya? Yang pertama, tidak boleh berbohong. Jika kita sering berbohong, maka orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Nah, itu jadi pelajaran ya, Nak. Tidak boleh berbohong. Kemudian, hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki empat, berbulu dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki empat, jalannya lompat dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri, baik fisik maupun sifatnya. Misalnya, Beni memiliki sifat penyayang binatang. Edo bersifat penolong karena suka membantu teman. Nah, Edo juga memiliki sifat rajin, penolong, ramah, dan lucu. Nah, itu tadi sifat yang dimiliki oleh Edo. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku aborigin. Beni dan teman-teman di kelas 3 akan melakukan kegiatan olahraga. Mereka akan melakukan gerakan melompat menggunakan tali. Nah, seperti ini ya alatnya. Talinya bisa dari karet ataupun tali skipping ya, Nak ya. Alhamdulillah, selesai materi tematik kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat anak-anak Ibu pahami dan mengerti ya, Nak. Tadi kita sudah belajar tentang dongeng, ya, pesan moral, pesan yang terdapat di dalam dongeng, apa hikmah, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari dongeng tadi. Nah, itu harus dipahami ya, Nak ya. Kemudian tadi kita sudah belajar tentang perkalian, masih tentang pertukaran lambang bilangan perkalian ya, Nak ya. Masih sama materinya dengan materi yang sebelumnya Ibu jelaskan ya. Pertukaran tempat tapi dalam perkalian. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya, Nak ya. Nah, sekarang kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.